Hai, Om Swastiastu, Om Swastiastu. pemirsa channel Pancatirta dimanapun berada, mungkin yang ada di pelosok Nusantara, demikian juga yang ada dari luar negeri, yang saya cintai. Kita sua kembali, masih membahas tentang Pancasrada. Kalau tidak salah, karena lama sudah, kita sekarang bahas tentang moksa. Ya, saudara sekalian, moksa ini adalah satu keyakinan di dalam agama Hindu yang merupakan akhir, ya, ending dari keyakinan yang mengkonstruk Pancasrada itu, yaitu dari Brahman, Atman, Karma, Pala, Samsara, dan terakhir adalah moksa. Bagi agama-agama Abrahamik ini tentu tidak ada, gitu ya. Nah, disinilah perbedaan yang paling mendasar antara agama-agama Arya begitu dengan agama-agama Abrahamik. Nah, kalau agama Abrahamik ya mereka berhenti sampai di endingnya sampai di surga. Sementara dalam pandangan Hindu, dalam keyakinan Hindu, surga dan neraka itu hanya ada ketika dunia ini masih ada. Nanti kalau kita sudah alam ini, jagat raya ini mengalami perlaya atau maha perlaya, maka semua akan kembali kepada Tuhan. Sebagaimana kita ketahui pertama, apa sih sebenarnya moksa itu? Ya, ada yang menyatakan bahwa moksa dari momo dan kesa, ya. Momo itu keterikatan kita, kemudian keangkuhan kita, keakuan kita. Ya, selama ada aku personal, baik aku ragawi maupun aku psikis, maka saat itu orang belum bisa mencapai moksa. Jadi mau seperti itu. Kemudian kesa adalah akhir ya, atau putus. Jadi putus dari rasa aku badan dan aku pikiran. Maka conditioning moksa itu sendiri secara konsep adalah bagaimana seseorang kembali kepada hakikatnya. Dalam bahasa Jawa kuno, atutur ikangat merijatinya. Ya, atutur itu di situ adalah sadar atau consciousness. Ya, atutur ikangat merijatinya. Jadi Atman itu sadar pada hakikatnya. Karena selama ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Dharma dimanapun berada, ataupun yang mendengar channel Pancatirta ini, terkait dengan conditioning eskatologi, ya, alam akhirat, ya, selalu digambarkan dalam kondisi fisikis, nah, seperti surga yang indah, kemudian neraka, di situ ada siksaan. Tapi eskatologi yang paling tinggi di dalam Hindu, ya, adalah moksa. Nah, ini pun sebenarnya bukan hanya eskatologi, saudara. Di alam nyata pun, ya, alam bahasa Bali bilang kedinian juga dikenal namanya moksa. Nanti kita akan mengenal beberapa jenis-jenis moksa. Nah, di dalam ajaran Buddha mungkin memiliki kemiripan antara moksa disebut dengan nirwana atau nirbana. Bahkan dalam teks-teks lokal kita di Bali pun antara moksa dan nirwana itu sering disamakan. Atau juga dikatakan suka tanpa wali duka. Nah, ini bahasa teks. Namun saya tetap menyatakan dan mengatakan bahwa suka itu adalah conditioning psikis. Ya. Conditioning psikis. Tapi sementara moksa itu bukan conditioning psikis, tapi conditioning spirit. Ya. Sayang atma atutur ikangat merijatinya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelahiran ini adalah rohani yang menjasmani, saudara. Kemudian kita akan diberikan dua pakaian yang disebut dengan suksema sarira dan disebut dengan stula sarira. Suksema sarira itu adalah badan fisikis. Dalam agama kita disebut dengan cita. Cita unsurnya terdiri dari 3 komponen, yaitu budi, mana, ahamkara. Maka selama cita ini yang terdiri budi, mana, ahamkara masih mempengaruhi
ya, Sang Yang Atma atau Sang Roh, maka saat itulah belum roh itu bisa mengalami moksa. Nah, jadi kesadaran atau atutur, consciousness inilah sebenarnya tujuan akhir daripada agama Hindu. Seperti apa yang dikatakan, apa tujuan agama Hindu? Moksartam jagadita yaca iti dharma. Jadi merelasikan dharma, ya apa namanya, berlandaskan pada dharma, melestarikan jagadita, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, saudara sekalian, akan tentang moksa ini tidak bisa sebenarnya digambarkan bagaimana sih kondisi moksa. Bahkan keberadaan moksa itu sulit dijelaskan dengan kata-kata karena dia sendiri sama halnya ketika kita menjelaskan tentang Tuhan di aspek impersonal God. Menjelaskan Tuhan yang bersifat nirguna Brahman. Karena kalau kita perhatikan sesungguhnya konstruk Pancasrada dari Brahman ya sampai akhirnya moksa. Jadi dari Brahman sampai dengan moksa, konstruksi keyakinan kita bukanlah bersifat linier, tapi siklik dia. Maka ketika Brahman itu menjadi Atman, dia mengalami proses degradasi, kemudian melalui karma, melalui samsara akhirnya, kemudian manusia melalui karma pula, dia bisa mencapai moksa. Maka sesungguhnya Brahman sama dengan moksa. Ini saudara. Jadi Brahman sama dengan moksa. Nah, sekarang bagaimana kita menjelaskan bagaimana cara mencapai moksa ini? Mengapa kita harus mencapai moksa? Sebagaimana kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, alasan agama Hindu menempatkan syarat tentang moksa ini, bahwa kita sadari bersama, Tuhan adalah kausa prima. Ya. Tuhanlah penyebab, itu penjadian pertama dari semua yang ada ini. Kemudian Tuhan adalah proses dari semua ini. Ketika berproses tentu kita akan mengalami maya. Dalam berproses inilah ya Sang Atman mengalami proses kelupaan yang disebut dengan avidya. Maka Tuhan juga adalah kausa finalis. Kemana kita akan kembali? Ya, kita akan ke Tuhan. Hanya permasalahan kembali kepada Tuhan di dalam Hindu itu banyak sekali persepsi dan perspektif tentang moksa. Mungkin bagi penganut-penganut ajaran kita mengenal namanya Vedanta, apa itu Advaita Vedanta, Wisista Advaita Vedanta, kemudian Dvaita Vedanta. Ini tentu akan berbeda cara pandangnya. Sama dengan kita menyandingkan, saya tidak membandingkan, menyandingkan dengan Hari Krishna misalnya. Jelas moksanya adalah salokya. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita sengsara dan yang menyebabkan kita moksa? Ya. Di dalam kitab Bhagavad Gita tegas sekali saudara dinyatakan bahwa sesungguhnya yang menyebabkan kita lahir adalah karma. Yang disebut dengan wisaya karma. Yaitu karma-karma yang memang motifnya dilandasi oleh indria-indria yang melekat pada objek indriawi itu, yaitu wisaya. Nah, karma yang mengikatkan kita bisa lahir dan berulang-ulang terjadi kelahiran itu. Dengan karma pula, manusia melepaskan ikatan itu. Makanya dikatakan karma mengikat, karma pula yang membebaskan. Karma yang bagaimana? Inilah disebut dengan niskama karma. Artinya karma yang tanpa motif keinginan. Ya, kita diajar untuk berkarma sesuai dengan swadharma kita, paradharma kita, kemudian paramo dharma kita, asrama dharma kita, kemudian warna serama dharma kita. Nah, karma niskama karma inilah karma yang tanpa motif. Karma yang sengaja dipersembahkan untuk Tuhan.
menjadikan diri kita instrumen. Ya. Maka pertanyaan kita sekarang, ketika orang melakukan sembahyang, apakah dia sesungguhnya mengkonstruksi dirinya merintis jalan moksa? Bhagavad Gita kembali menegaskan ada 4 tipe orang yang baik hati memuja Tuhan. Catur Weda Bajan Timam Jana Sukirna Arjuna Artah Artih Jitnyasuh Jinyanica Barata Sabah. Artah artinya orang yang sengsara. Bagi orang yang sengsara, tentu dia tidak ingin kelepasan. Kalau memang tidak dikonstruk mindset-nya, pengetahuan rohaninya. Pasti doanya adalah untuk kesembuhan. Itu artah. Kemudian artah arti, orang yang hidupnya miskin. Ya, orang yang hidup miskin itu banyak sekali melakukan ikhtiar misalnya dalam rangka persembahyangan bakti kepada Tuhan ya untuk diberikan kecukupan di dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah jenyani. Jadi orang-orang jenyani inilah orang-orang yang semata ya melakukan bakti pada Tuhan, melakukan karma pada Tuhan untuk mendapatkan privilege, kenalan, ya biar diketahui hebat dan sebagainya. Kemudian ada yang terakhirlah jitnyasuh. Jitnyasuh artinya orang-orang yang memang berkarma hanya untuk Tuhan, tidak ada motif apa-apa. Ya, bahkan yang diharapkanlah bagaimana Tuhan bersatu dengan dirinya. Kalau kita lihat dari pandangan dua eta, padahal sesungguhnya Tuhan sudah ada di dalam diri kita dalam bentuk Sang Yang Atman. Hanya masih diliputi oleh kegelapan atau avidya. Nah, saudara-saudara sekalian, moksa ini bagaimana cara mencapai? Tadi sudah dijelaskan bahwa dengan niskama karma. Tanpa motif. Sangat sederhana sekali. Ya, tapi pelaksanaannya sulit. Maka oleh sebab itu, coba kita lihat Susastra Weda yang ada di Bali dalam bentuk kitab Tatwa yang bernama Waraspati Tatwa dengan tegas menyatakan bahwa jalan untuk mencapai moksa atau kelepasan, jadi moksa itu kesa lepas ya, itu diformulasikan menjadi 3. Apa itu? Ya, telu prakarenikang wang anung gumawiaken desang mahyun kalepasan. Niata, ada 3 sarana sadana yang bisa dilakukan oleh orang manakala orang ingin mencapai kelepasan. 1 adalah jenyana biudreha. Jenyana biudreha artinya bagaimana uruh ring sahananing tatu kabeh. Jadi orang tahu akan hakikat. Ya. Jadi hakikat itu sama dengan tatwa. Maka untuk mencapai tatwa dia harus widya, tercerahkan terlebih dahulu. Jadi tatwa adalah hakikat. Ya, jadi tahu hakikat semua. Dia tidak ditipu oleh apa yang disebut dengan pengetahuan maya yang bersifat fata morgana. Ya. Dia hanya berorientasi pada badan atau berorientasi pada fisikis, itulah bersifat maya. Walaupun kita ketahui bersama, badan adalah mengikat kita, dengan badan pula kita harus membebaskan diri kita. Karena badan itu di situ punya alat sebagai instrumen kita untuk melakukan karma. Tentunya karma yang disebut dengan niskama karma. Jadi, uruh ring tatu kabeh ini adalah sesuatu yang syarat pertama ketika kita ya berbicara tentang moksa. Mungkin nanti akan ada kaitannya di wacana ke depan dekat dengan Siwaratri barangkali. Nanti kita akan bahas minggu depan, mudah-mudahan saya ada waktu. Karena belum tahu bagaimana jadwal saya. Jelas sekali sesungguhnya ketika bicara tentang tatwa, dia sudah without matter and without material. Jadi matter and material. Kemudian without mind, tanpa pikiran. Maka dalam cara menempuh kehidupan ini, bicara masalah moksa ini, di dalam ajaran agama Hindu kita dijabarkan 2 jalan.
prawerti kedarma adalah niwerti kedarma. Atau di dalam bahasa Tatua di Bali disebut dengan atmelingga dan swalinggam. Ya. Atmelingga adalah jalan kelepasan. Bagaimana anasir-anasir badan ini harus dibakar. Anasir-anasir pikiran juga dibakar. Jadi panca maya kosa dilepaskan ya, sehingga sampai kepada hakikatnya. Nah sekarang bagaimana agar sampai pada hakikat? Ya, ritual-ritual kematian jelas sekali menuntun kita dalam rangka perealisasian sesungguhnya moksa itu sendiri. Ini saudara sekalian. Nah yang kedua, tresna dosa kesaya. Ya, tresna dosa kaya tresna artinya cinta, dosa artinya noda, kesaya lepaskan. Sesungguhnya kemelekatan kita, cinta kita menimbulkan kemelekatan. Saya ulang sekali lagi, cinta kita menimbulkan kemelekatan. Cinta-cinta kepada fisik, cinta-cinta kepada psikis, sesungguhnya cinta yang tidak sejati. Ya, tidak sejati. Ya. Jadi sesungguhnya walaupun kita cinta fisik, cinta psikis, masih belum kita dinamakan sebagai seorang yang mengenal cinta sejati. Tresna itu cinta. Maka dalam karya Tanakung, dalam karya Siwaratri Kalpa di Bali, seorang resi yang mengubah namanya Tan Akung, ya, tanpa cinta. Jadi tan itu tanpa, kung itu artinya cinta atau asmara. Maka kita di Bali mengenal kota Kelungkung, kota asmara atau Samarapura, gitu ya. Jadi tanpa cinta. Apa yang kita sebut cinta saat inilah conditioning psikis kita, conditioning fisikal kita. Kita cinta kepada badan, kita cinta kepada materi yang bisa diamati secara audio dan visual. Tapi cinta sejati, tresna yang sesungguhnya adalah cinta kepada Atman itu sendiri, pada roh itu sendiri. Ya, maka cinta sejati itulah disebut prema, bukan tresna. Ya, prema, kasih sayang, love. Di sini. Jadi tresna dosa ke saya. Ya, jadi ke saya itu lepas. Jadi lepaskanlah cinta-cinta yang menimbulkan dosa. Karena bagaimanapun kita ketahui bersama, cinta itu bisa membuat menderita. Disatukan dengan orang yang kita cintai. Ya, saya ulang lagi. Dipisahkan dengan orang yang kita cintai adalah sumber penderitaan. Dan disatukan dengan orang yang tidak kita cintai juga sumber penderitaan. Ya, maka dengan demikian cinta itu betul berpengaruh pada kehidupan kita. Ya, saya dan Anda lahir karena cinta. Ya, makanya dalam teori reinkarnasi, dengan siapa yang lebih banyak mencintai, tentu pada keluarganya, maka di keluarga itukah roh akan lahir. Tapi kadang-kadang ada roh yang mengalami lompatan, dia tidak lahir di keluarganya sendiri, terutama keluarga biologisnya atau keluarga fisiknya. Dia hanya nyelonong begitu saja sehingga dia menjadi satu sosok yang nyeleneh di keluarga itu, tidak sama kepribadiannya gitu. Tentu orang-orang begini pasti akan membawakan perubahan pada keluarga itu. Nah, tresna dosa ke saya, kemudian selanjutnya adalah indriya yoga marga. Indriya yoga marga. Tan jenak ring wisayanya. Artinya tidak mengumbar nafsu-nafsu pada objek-objeknya. So bagaimanapun, sebagaimana kita ketahui, indriya itulah alat bagi pikiran untuk keluar dan masuk. Ya. Dengan indriya kita keluar, karena pikiran tanpa indriya dia tidak punya alat. Maka indriya inilah alat daripada pikiran untuk keluar dan masuk. Ketika keluar dia akan mencari sasaran-sasaran empuknya yang merupakan sumber kenikmatan. Kemudian ketika dalam dia membawa kesan-kesan kenikmatan itu atau kesan-kesan kepedihan itu atau kesan-kesan kemarahan ketika dia mengalami proses pengembaraan keluar.
Maka ketika ke dalam, ini tersimpan di alam bawah sadar. Yang kemudian membentuk menjadi karakter, inilah disebut dengan menjadi karma. Ini mesti dibongkar, maka disebut dengan indriya yoga marga. Ya, jadi indriya yoga jenak ring wisayan. Maka apapun objek ya yang dinikmati oleh indriya, hendaklah indriya itu tidak terlena oleh objek itu. Atau bisa kita disesatkan oleh indriya kita. Ya. Sama misalnya anak kecil yang mengisap jempolnya, saking seriusnya pada air liurnya yang keluar. Tapi dia menyangka kenikmatan itu datang dari jempolnya. Demikian juga anjing yang tua di mana giginya sudah ompong, menemukan seonggok tulang, tulangnya keras, kemudian dierat, digigit, begitu menyebabkan gusinya terluka, karena saking tololnya sang anjing mengira tulang itu ya keluar darah, padahal gusinya yang berdarah. Nah ini saudara, kita sering, ya, kalau kita amati diri kita secara seksama, kita bisa mentertawakan diri kita. Ya, sama dengan objek misalnya, diamati apa disebut dengan wisaya itu sendiri. Seperti kita senang dengan mobil baru gitu. Mobil baru bukan mobil baru itu yang menyebabkan kita senang. Tapi pikiran kita dengan alat indera yang keluar ini melaporkan pada pikiran bahwa mobilnya bagus. Tapi kalau sebentar lagi pikiran dengan alat indera itu mengatakan mobil itu tidak bagus, ya padahal mobilnya sama aja. Mungkin dibandingkan dengan mobil lain, ternyata mobil kita lebih jelek. Padahal ini saudara. Jadi kita sering tertipu oleh indria-indria kita hasil laporan investigasinya ketika dia mengalami pengembaraan keluar. Maka disinilah dinyatakan sebagai indria yoga marga. Nah oleh sebab itu, indria yoga marga ini jelas sekali ada dengan niskama karma. Ketika kita melakukan aktivitas, terutama di aktivitas pikiran, aktivitas fisik, ya, ini tentu saja akan menyimpan, membawa memori-memori tersimpan di alam bawah sadar. Alam inilah kemudian membuat kita, ya, mengkontrol kita di kelahiran berikut. Maka oleh itu mulailah pembakaran-pembakaran, ya penghalusan-penghalusan ini yang harus dikerjakan. Maka demikian juga di dalam kependetaan kita. Ya, mungkin saya sudah sempat sampaikan, terutama yang memiliki minat di bidang kependetaan. Untuk menjadi pendeta sebenarnya bukan terikat lagi dengan duniawi. Jangankan duniawi yang bersifat material, sebenarnya. Ya, dengan pikiran pun, ya kita mesti membongkarnya, karena pikir memiliki sifat satwa merajas tamas. Maka dalam proses dagdekrana kita akan membakar triguna kita, triyantah karana midanam, jadi triyantah satwa merajas tamas pun ikut dibakar. Ya, artinya dihanguskan, ditiadakan, dilepaskan sehingga benar-benar Atman itu menjadi Sangyang Siwa Atma murni. Maka saat itulah kelak kita boleh menyatakan diri kita sebagai Sang Siwa. Tapi kalau belum melakukan proses dagdekrana dalam pemujaan, kita tetap sulinggeh atau pandita. Ini yang kadang-kadang tidak disadari oleh umat. Setiap orang sudah meraga sulinggeh disebut siwa. Tapi kalau belum melasikan siwa, melepas dagdekrana, melepaskan wisaya-wisaya dalam bentuk satwa merajas tamas ini, dan dia memang sadari itu bukan hanya sekedar menghafal, dia lembagakan, ini dia akan menjadi siwa. Nah saudara, proses untuk menjadi moksa tentu tidak mudah. Ya, tentu tidak mudah sekali ya. Mengapa? Butuh perjuangan yang luar biasa. Maka ini dalam agama kita adanya jalan catur yuga marga, seorang bakti sekalipun ya bisa mencapai moksa. Seorang jnana pun bisa. Ya. Namun yang jelas sebagaimana kita ketahui bersama, bakti yang bagaimana? Bakti yang harus menunggalkan dirinya dengan yang dipuja. Jadi sang sinemah yang dipuja
sesungguhnya harus disatukan dengan Sang Manemah. Sebagai salah satu misalnya, bagaimana bakti dari Hanoman ya kepada Sang Rama. Usai usai perang Ramayana, di mana Rama berkendak membagikan hadiah ya, sebagai bentuk jasa yang dilakukan oleh para panglimanya, maka untuk hadiah kepada Anom ini sangat sulit rasanya Rama memberikan seperti apa dan wujud apa yang disampaikan. Kemudian saudara, Sita mengetahui hal itu, ya dengan tidak ada rasa sayangnya. Sita mulai melepaskan ya, kalung mutiara yang diberikan oleh ayahandanya ketika dia disunting oleh Rama pada upacara perkawin terdahulu. Jadi kalung mutiara inilah diberikan. Ini salah satu bagian pelepasan, saudara. Ya pelepasan. Akhirnya kalung ini diberikan pada Anoman. Anoman kemudian melihat, memandangnya, mengamatinya, malah kalung itu diputus, kemudian dilemparkan di lantai. Marahlah Sugriwa. Dengan cacian yang tidak mengenakan, akhirnya Anoman menjawab, mengapa? Karena dia tidak melihat Rama dan Sita pada kalung itu. Terus apa keinginanmu? Saya inginkan Rama dan Sita ada di hati saya, bersemayam. Sungguh-sungguh kau inginkan itu? Kata, iya. Maka Anoman merobek dadanya. Sementara Rama dan Sita mengecilkan dirinya, kemudian masuk dalam herdaya Anoman. Nah ini artinya saudara, jadi bakti itu kalau kita melakukan sembahyang, jangan bakti diadakan pada posisi hanya dua. Ya. Maka sama ketika kita sembahyang, ya, kramaning sembah. Mulai dari puyung, ya puyung itu sebenarnya kondisi bukan ketiadaan. Artinya keberadaan yang tanpa definisi. Ya. Puyung itulah simbol daripada hakikat. Maka Om Atma Tatwamo hakikat kehidupan. Ya. Hakikat kehidupan bisa saja terlena ya oleh pengaruh-pengaruh material, oleh pengaruh-pengaruh duniawi. Maka harus disucikan hakikat kehidupan. Om Atma Tatwatma sudah mam swaha, sudah penyucian. Setelah penyucian terjadi, kita akan melihat kecemerlangan. Kita memuja Surya. Ya. Surya memberikan penyerangan. Jadi sinar, Dev. Setelah itu kita memuja Istadewata. Dalam proses pemujaan Istadewata kita mengagungkan namanya. Setelah itu kita masuk kepada pemujaan kepada Samodaya dan Anugerah. Ketika kita bicara pemuja dengan Samodaya, kita menggunakan kewangen. Ya. Jadi kewangen itu justru kita dekatkan adu muka dengan kita. Kita sesungguhnya kewangen adalah simbol ongkara sungsang dan kita ongkara ngadeg. Disinilah kita mengalami proses adu muka. Jadi muka kewangen ke depan. Disinilah sesungguhnya ajaran kita bagaimana kita menerapkan moksa di dalam bakti. Sampai akhirnya Atman yang personal dalam bentuk semah puyung awal menjadi semah puyung yang akhir. Saya sering sebut dengan tungtunging semah. Bukan linaning semah, tungtunging semah. Puncak dari segala semah adalah alam sunia di jagat raya kita bersatu. Jadi sang sinemah pada jatin kelawan sang menemah. Maka inilah sebenarnya tuntunan-tuntunan tentang moksa ini telah diberikan dalam konsep bakti. Demikian juga konsep karma. Konsep jnana lagi, Chandogya Upanishad mengatakan, ya, andaikan engkau manusia yang paling berdosa, dengan perahu ilmu pengetahuan lautan dosa dapat engkau seberangi. Ini menandakan apa? Seorang jenyanin, seorang penganut-penganut ajaran intelektualitas di bidang agama, dia sesungguhnya bisa mencapai moksa.
Bahkan untuk kesuksesan duniawi pun, ya bahwa semua rahasia kerja ada di dalam ilmu pengetahuan. Ya, maka oleh sebab itu, saudara sekalian, dalam konsep jnana ini bagaimana kita mengkonstruksinya, kemudian membangun kesadaran bahwa sesungguhnya kita bukan badan, kita bukan pikiran, kita adalah Atman. Mungkin agak sedikit sombong lah, maka ada wacana kalau kita memang mengatakan di kita Jumowo, Aham Brahma Asmi, aku adalah Tuhan. Kemudian dalam teks Candogya dikatakan Tatwam Asi, itu adalah kamu. Tapi sering diartikan bahwa itu dengan kamu itu ada dua pribadi yang berbeda, padahal tidak. Saya dengan Artayo misalnya, itu adalah kamu, itu adalah saya, bukan itu maksudnya. Itu adalah kamu, Tatwam Asi, itu adalah kamu. Jadi itu bukan badanmu, itu bukan pikir, tapi itu hakikatmu itu. Tat itu ya. Jadi itu adalah kamu, jadi Atmanmu lah sesungguhnya engkau. Ya, sebab ketika kau pulang ke sana, karena kau tidak membawa badan, kau tidak membawa pikiran, tapi pikiran sang Atman yang tidak sadar menganggap dirinya badan, menganggap dirinya pikiran, sehingga Atman itu pulang penuh dengan muatan yang membawa manusia kembali terdegradasi untuk lahir. Itu. Maka dengan demikian, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, jadi moksa ini adalah bagaimana kita melepaskan keterikatan kita akan dunia ini. Namun, ya, jangan juga kita mengatakan kita harus melepaskan semua daripada ikatan. Justru, ya ketika kita melepas, kita harus mulai ikatan terlebih dahulu. Ya, baik ikatan yang kita bangun pada masa lampau kita, kelahiran kita yang dulu, tapi terikat dengan saat ini untuk kita dapat melakukan swadharma. Ya, mengapa kita menikah? Kita mengikatkan diriku dengan pasanganku. Kita melakukan swadharma. Ya, nanti kalau sudah nanti waktunya dipanggil salah satu, ya kita siap untuk lepas. Kita pun sebenarnya mengalami proses kelepasan tanpa kita sadari. Contoh, mata kita sudah tidak maksimal lagi melihat, sudah mengalami penurunan fungsi. Ya, kemudian gigi kita sudah demikian pula, saya juga sudah hampir habis geraham saya ini. Ya, kita harus siap menerima. Maka kita tidak akan bisa memakan yang keras-keras misalnya. Itu salah satu. Jadi mulai melepaskan semua. Rambut sudah mulai memutih dan sebagainya. Ini merupakan satu hukum alam. Untuk menyadari kita bahwa sesungguhnya materi ini bukan milik kita. Pikiran pun bukan milik kita. Tapi sering sekali Atman mendolat dirinya sebagai hakim yang sama dengan badan, yang sama dengan pikiran. Nah, saudara-saudara sekalian, terkait dengan moksa ini pula, apa yang mesti harus dilakukan? Ya. Di dalam naskah Niti Sastra dikatakan kekawin taki neng sewa ke Guno Widya, secara dini hendaklah kita mempersiapkan diri untuk melakukan pembelajaran. Semara wisaya ruang puluh yang ayusa di atas 20 tahun barulah berpikir tentang objek asmara. Tengah hing tuo sano gogonte. Ketika kita setengah paruh baya usia kita, disinilah sebenarnya kita sudah mulai memikirkan tentang moksa. Sanwasana gogonte, lanjut pati lareng Atman tanu pogorokan. Lepasnya Atman itulah patut dipelajari. Maka ketika belajar kita tidak pernah lepas daripada jnana. Tujuan jnana adalah widya. Maka Candogya Upanishad mengatakan Brahmawid Brahma ewa bhawati. Ya, Brahmawid, ya, widya artinya tahu, ya, lawannya awidya artinya bodoh atau kegelapan. Siapa yang tahu tentang Tuhan, Brahmawid, Brahma Tuhan, Brahman, Brahmawid, Brahma ewa bhawati, maka dia akan menjadi Tuhan. Nah disinilah saudara, bagaimana kondisi edukasi yang harus diberikan kepada kehidupan kita melalui susastra Weda dan Weda, untuk menapaki bahwa sesungguhnya tidak ada keabadian bagi pikiran,
tidak ada keabadian bagi badan. Maka dengan demikian kita tidak perlu harus terikat ya, dengan pikiran dan badan ini. Satu ketika kita akan tinggalkan, maka pulanglah Atman ke alam sana dengan pertanggungjawaban karmanya. Maka melalui proses pembakaran ini, saudara, ya, karma-karma di dunia ini, maka rohnya akan mengalami proses penyucian. Nah, mungkin kita ketahui bersama bagaimana orang akan melepaskan karmanya. Ini banyak sekali, saudara. Mungkin dari pandangan sekilas kita menganggap mereka mengalami penderitaan. Orang Bali bilang gele-gele ya. Gele-gele. Ya. Kita berpandang dia sudah mengalami neraka di dunia ini. Padahal sebenarnya tidak ada jaminan bagi yang pulang tidak gele-gele mencapai pembebasan. Ya. Ya, jadi contoh. Ya. Mungkin sudah pernah saya katakan tentang Angulimala terkait dengan karma. Atau mungkin kita buat versi yang baru, kita ambil di Adiparwa. Ya. Bagaimana Raja Parikesit? Ya, Parikesit kita ketahui mengalami satu peristiwa yang di luar kendaknya melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Salah satu ketika dia mengejar perampok ya, di dalam hutan, dia bertemu dengan seorang resi bernama Resi Samiti. Ya, Resi Samiti. Karena Resi Samiti melakukan monobrata, maka Parikesit tidak mengetahui itu. Dia bertanya, adakah sang resi melihat perampok yang lewat di daerah situ? Karena dia melakukan monobrata, maka sang resi Parikesit tidak menjawab sepatah kata pun. Ya mungkin karena Parikesit merasa seorang raja, dicuekin, begitu dilecehkan, mulailah marah dia. Kebetulan di sebelah sang pertapa ditemukan bangkai ular. Ya, mungkin karena dongkol, itulah kembali. Kalau sudah raja, memang hati-hati kita jadi pemimpin, justru kita jatuh karena pasti puncak-puncak kejayaan kita. Diambil bangkai ular, dia kalungkan di leher sang resi. Sang resi tidak marah karena dia melakukan monobrata. Mungkin beliau memaklumi. Sang resi juga tidak mengutuknya. Tapi begitu kemudian datang sang Srenggi, anak dari Resi Samiti, melihat ayahnya dikalungkan bangkai ular yang mati dan sudah berbau, marahnya bukan kepalang. Akhirnya sang Srenggi mengutuk siapa yang mengalungkan ular di leher ayahnya. Jadi bukan. Sang Srenggi ini artinya manusia bertanduk gitu. Srenggi itu runcing, jadi manusia bertanduk. Jadi Resi Samiti memiliki anak nama sang Srenggi. Ya, jadi mengutuk bahwa siapa yang mengalungkan ular biar mati dipatuk ular itu. Nah, demi mendengarkan itu berita tentang kutuk itu oleh Parikesit yang sudah berlalu dari tempat itu, dia menjadi sangat takut. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? Dia buat menara yang tinggi, terbebas dari ya serangan ular begitu. Jadi yang naik itu pasti bisa, yang tinggal di dalam menara pasti akan diamati. Namun kutuk itu tidak bisa dielakkan, saudara. Ya. Nah, selama dia mendengarkan mengasingkan diri di menara yang tinggi itu, Parikesit ya meminta anak dari Resi Wyasa, Sukadewa Goswami, untuk mewacanakan isi-isi kitab suci dan cerita-cerita suci. Inilah disebut dengan Wandanam dalam Nawaweda Bhakti pada Srimad Bhagavata Purana. Sementara Parikesit melakukan Srawanam, mendengarkan. Nah, jadi dengan demikian dijelaskan bahwa barang siapa yang mendengarkan kitab-kitab suci, cerita-cerita kesucian, maka dia pun akan terbebas. Bisa mencapai moksa. Nah ini, hanya mendengar saja. Tapi mendengar ada tindak lanjut, ya, mulai bagaimana konstruksi pikirannya merekam cerita-cerita tentang kedewatan itu. Jadi
cerita pembebas. Maka kita katakan wusira maco sudah manahira. Setelah dia membaca, mendengarkan, sucilah pikirannya. Ibaratkan air yang jernih, tidak ada riak-riak, maka bayangan bulan akan tampak, kan gitu dijelaskan di balik. Sasi wimo anenggato bisi banyu dan asing suci nirmala bisi bulan. Akhirnya karena kutuk memang tidak bisa dielakkan, pada satu saat datanglah Bibi Eman yang membawa apel, ya, sebuah buah kepada Raja Parikesit. Ya, tanpa disadari ternyata naga taksaka, ya raja ular yang harus menyamar jadi ulat, masuk ke dalam apel jadi ulat kecil. Nah begitu ya apel itu dibersihkan kemudian dibelah, maka seketika ulat itu berubah jadi naga dan mematuk sang Raja Parikesit. Nah pertanyaan kita, sia-siakah sang Raja Parikesit mendengarkan kisah-kisah suci? Maka tidak, saudara. Badannya terpatuk ular, tapi rohnya sudah duluan lepas. Artinya apa? Ketika kita menderita sengsara badan kita di akhir ayat kita, menjelang akhir ayat kita. Ini bagian dari pelepasan pahala-pahala apa ya, dari karma buruk kita. Ya. Jadi dia tidak akan ke neraka ke situ nanti. Dia akan langsung moksa. Maka Parikesit mengalami moksa. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sekarang mari kita ubah mindset kita. Kita masih menerima satu persepsi tentang mati, salah dan ulah pati di Bali. Ya. Ini tidak seluruhnya bahwa mati, salah, ulah pati itu mati male. Bisa saja dia harus mengakhiri karmanya melalui jalan demikian. Ya, saya berikan satu contoh lagi kisah ya tentang moksa ini. Jadi pramoksa ini tentu kita di dunia ini. Kita hanya melihat orang yang hidupnya senang, tenang, itulah nanti akan moksa. Juga tidak ada jaminan seperti itu. Satu kisah sebagai sebuah ilustrasi kembali tentang mati salah pati lah gitulah. Bukan ulah pati. Kalau ulah pati memang sengaja dibuat kitab suci pun menyatakan bahwa ulah pati itu adalah mati yang betul-betul ternoda. Bahkan di Rigveda 60.000 tahun rohnya berada di Asurya Loka. Itu untuk ulah pati itu memang mati yang dikendaki oleh dirinya sendiri. Tapi mati karena sesuatu yang datang dari luar dirinya bukan kehendak dirinya, itu namanya salah pati. Satu contoh. Ada seorang raja yang sekian tahun sudah berumah tangga ternyata tidak memiliki putra. Ya laki-laki biasa punya ego, ketika tidak punya putra pasti yang disalahkan istri atau permaisurinya. Alasan untuk nikah lagi ya. Akhirnya ngawin istri kedua juga tidak punya anak. Ketiga sampai akhirnya istrinya 100. Bayangin saudara, 100 punya istri. Enggak juga. Akhirnya atas saran pendeta kerajaan, sang raja melaksanakan upacara Agnihotra. Dipimpin oleh pendeta kerajaan. Pada saat itu turunlah Narada. Narada bercerita bahwa ditakdirkan atas karma masa lalu sang raja tidak memiliki putra. Namun karena dia punya kredit poin dengan melakukan upacara Agnihotra, saudara, yadnya, maka dia punya poin untuk bisa punya anak. Hanya tidak berkelanjutan, kata Narada. Baik, yang penting saya pernah rasanya punya anak. Maka usai upacara Agnihotra itu hamillah si permaisuri. Maka situasi kondisi kerajaan berubah. Gegap gempita bahagianya karena sang permaisuri mengandung. Setelah 9 bulan lahirlah seorang putra yang sangat tampan sekali. Kemudian dipelihara, disayang oleh semua isi kerajaan. Semua rakyat juga menyayangi karena duka nestapa raja telah hilang karena penerus sudah segera akan hadir. Akhirnya saudara, perhatian sang raja hanya tertuju pada anak dan permaisuri.
Sementara 99 selir sang raja tidak terurus, ya diabaikan. Maka mulailah 99 ini bersekongkol, berkonspirasi untuk membunuh anak itu. Agar semua rugi. Ini saudara. Nah akhirnya apa? Anak yang telah remaja ini kemudian ditikam atas konspirasi 99 selir daripada raja. Anak itu kemudian meninggal, maka seisi kerajaan menjadi bersedih. Ya, seperti dunia akan runtuh. Maka kembalilah sang raja mengumpat dan mohon pada Resi Narada untuk bisa hadir. Akhirnya Resi Narada hadir. Apa katanya? Sudah kukatakan bahwa karmamu, hasil dari karmamu lakukan Agnihotra tidak berkelanjutan. Jadi usia anakmu sampai di remaja, kamu sudah ditinggalkan. Sang raja bilang bahwa saya sendiri belum dapat pesan apa-apa dan sudah meninggal. Kok caranya tragis? Kalau bisa hidupkan dulu. Usai itu silahkan mau mati atau tidak ya silahkan. Akhirnya sang anak dihidupkan kembali, kemudian anak itu menyapa sang raja. Tidak menyebut ayah, tapi Tuanku Maharaja. Hamba berterima kasih karena melalui raga Tuanku lah hamba bisa lahir. Tapi jangan hamba disiksa, ditahan untuk pergi. Karena kontrak hamba sudah selesai. Ya, hamba memang kematian hamba lalui dengan tidak baik, artinya dibunuh oleh selir-selir Tuanku. Jadi dengan demikian saudara, proses untuk moksa ini dihabiskan karma-karma buruknya dunia ini. Sehingga di alam eskatologi dia tidak lagi mengalami surga maupun neraka. Nah, itulah sekelumit kita berilustrasi tentang bagaimana agar kita tidak mengatakan menjasis orang hidup gele-gele neraka di dunia ini, padahal alam pembebasan menunggu. Nah, bagaimana kondisi moksa ini, saudara? Jenis-jenis moksa. Ya. Kalau kita bicara masalah jenisnya ini, itu kita lihat dua. Dari segi sifatnya, ya, kemudian dari segi perwujudannya. Ada yang dikatakan ketika moksa itu sayujia. Ini bagi paham Siwaistik dan Wedantin Adwaita, karena luluh bersama. Sehingga tidak ada lagi istilah di sisinya Tuhan. Ya. Ya. Kalau bicara masalah di sisinya berarti bicara ruang. Dalam Sejujia ini nunggal. Brahman, Atman, Aikyam. Ini dia. Penunggalan luluh lebur menjadi satu, tidak bisa dibedakan identitas Atman dengan Brahman. Itu namanya Sayujia. Kemudian yang kedua adalah Sarupya. Ya, atau Samipya. Jadi Sarupya itu sarupa. Jadi antara Brahman dan Atman masih sarupa. Tidak ada bedanya wajah Brahman dan Atman. Tapi kalau masih berwajah dalam pandangan Adwaita Vedanta berarti dia masih sosok bahwa sesungguhnya Tuhan berada di luar. Ya. Atman atau Atman berada di luar Brahman. Kemudian ada Salokya. Salokya ini satu dunia, satu loka. Inilah yang dijadikan satu acuan yang bernama Vaikunta oleh Hari Krishna. Jadi hidup di planet, bahasanya di situ adalah planet, saya sebut loka, bukan buana. Jadi hidup satu dunia dan masih menjadi pelayan-pelayan Krishna di akhir zaman atau di Vaikunta. Ini salah satu Salokya. Ya, jadi Salokya, Sarupya, Sayujia. Kemudian dari segi waktunya, misalnya ketika kita masih hidup, kita juga bisa mengalami moksa disebut dengan jiwan mukti. Ya, jiwan mukti, saudara. Jadi jiwan mukti ini ketika masih hidup, seseorang bisa menempuh itu. Diberikan dalam satu kisah yang kita sering ambil, kita perdengarkan adalah Prabu Janaka. Ya. Prabu Janaka mengalami jiwan mukta. Mungkin suatu ketika kita akan bahas bagaimana kepribadian sang Prabu Janaka ini. Dia seorang raja, tetapi dia
dedikasi kepada kerajaannya, tidak lagi untuk kepentingan dirinya sendiri. Kemudian adalah Videha Mukti. Jadi moksa yang bertahap. Misalnya bagi seorang yang melakukan meditasi, kemudian sampai puncaknya pada samadhi, di situ sesungguhnya dia sudah mengalami moksa. Ya, tapi dikondisikan, kemudian ketika situasi samadhi itu sudah tidak lagi dialami, dia kembali menjadi manusia biasa. Inilah sesungguhnya disebut dengan Videha Mukti. Maka orang-orang yang meditasi, kemudian sempat mengalami samadhi, bersatu, sam bergabung di dhyayana dalam pencerahan, kemudian tidak ada lagi yang bisa diceritakan tentang keberadaan moksa ini. Keberadaan alam ini, mengapa si alam enak sekali, luar biasa, ya, seperti tidur tanpa mimpi. Kemudian ada yang namanya Purna Mukti, Jiwan Mukti, kemudian Videha Purna Mukti. Jadi sempurna moksanya, ya, dengan tidak meninggalkan badan jasadnya. Kalau misalnya artinya badan jasadnya ini hilang, artinya badan jasad mensublimasi, ya, masuk ke dalam spiritnya. Ini bisa terjadi. Nah, inilah sebut dengan Purna Mukti. Jadi ada Jiwan Mukti, Videha Mukti, Purna Mukti. Nah, inilah saudara kondisi moksa ini. Terus bagaimana kita? Berapa lama kita terus mengalami kelahiran ini? Ada beberapa teks saya baca, hanya lupa sumbernya di kitab Purana, bahwa sesungguhnya manusia ini akan mengalami kelahiran 5 juta kali sampai berakhirnya satu kalpa ini. Ya, atau siangnya Brahma ini hilang, lenyap menjadi malamnya Brahman, itu adalah 5 juta kali kelahiran lah manusia. Maka pada akhir zaman setiap orang akan kembali kepada Tuhan. Tetapi bisa dipercepat, dipotong prosesnya. Itulah kita menempuh jalan yang dijelaskan oleh Wraspati Tattwa. Kalingannya 3 ikang telu perkara nikang wang anunggo moyakan desang mayun kalpasan. Jejana biudreha. Tresna dosa kesaya indriya yoga marga. Jadi inilah saudara penjelasan saya tentang moksa. Saya berikan sebuah ilustrasi bagaimana orang menjelang moksa, bahwa kita tidak semua selalu moksa ketika kematian ilmu tenang, hidupnya nyaman, tapi banyak juga penderitaan yang harus dilalui sebagai satu bentuk pelepasan dari pahala karma-karma buruknya. Saya kira demikian, Mangku. Ya, demikian juga pemirsa, ini yang bisa saya sampaikan tentang moksa. Tentu nanti saudara-saudara bisa mendalami lebih lanjut di dalam kitab-kitab Upanishad, kemudian kitab Yoga Sutra Patanjali. Di situ kita banyak penjelasan tentang alam eskatologi, ya, alam akhirat yang dikaitkan dengan bagaimana kondisi atman kita. Saya kira demikian, Mangku. Silakan kalau ada yang diskusi, silakan, saya akan buka. Terima kasih.